Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pajak ingin mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Yang pertama yaitu formulir SPT 1770 SS. Soalnya kasus pengisian SPT tahun PPh orang pribadi 1770 SS bagi pegawai swasta atau BUMN tahun 2021 yang penghasilan netonya di bawah PTKP. Yang pertama, Jack selama tahun 2021 bekerja sebagai pegawai tetap di PT Angkasa Sejahtera. Yang kedua, Jack mempunyai 1 istri dan 2 orang anak. Yang ketiga, jumlah harta yang dimiliki per 31 Desember 2021 sebesar harga perolehannya yaitu sebesar 125 juta rupiah. Yang keempat, jumlah hutang yang dimiliki per 31 Desember 2021 sebesar sisa pokok hutang per 31 Desember 2021 yaitu sebesar 40 juta rupiah. Yang kelima, Jack pada tanggal 4 Januari 2022 menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721 A1 dari PT Angkasa Sejahtera dengan data sebagai berikut. A. Nomor bukti pemotong 11/12/21/00/001. B. Masa perolehan penghasilan 01 sampai 12. C. NPWP pemotong pajak 01 234 567 8 542 000. D. Nama pemotong pajak PT Bumi Ayu Ajima. E. NPWP penerima penghasilan 48 253 5 542 000. V. Nama penerima penghasilan Jack. G. Jumlah tanggungan kawin anak 2. H. Penghasilan bruto sebesar 56 juta rupiah. I. Pengurangan sebesar 6.250.000 rupiah. J. Penghasilan neto sebesar 48 juta rupiah. K. PTKP sebesar 67.500.000 rupiah. I. L. Penghasilan kena pajak sebesar 0. M. Pajak penghasilan terutang 0. N. Tanggal bukti pemotong 1721 A1 yaitu 10 Januari 2022. O. Data yang harus diisikan dalam formulir SPT tahun PPh orang pribadi 1770 SS. Selanjutnya masuk ke formulir pengisian SPT-nya 1770 SS. Tahun pajaknya 2021. Identitas wajib pajak NPWP 482532355554200. Nama wajib pajak Jack. Langsung ke pengisian kolom-kolomnya. Yang pertama A. Pajak penghasilan 1. Penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya sebesar 56 juta rupiah. Yang kedua, pengurangan. Diisi jumlah pengurangan dari formulir 1721 A1 angka 11 atau 1721 A2 angka 14 sebesar 6.250.000 rupiah. Yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak. Diisi jumlah PTKP dari formulir 1721 A1 angka 15 atau 1721 A2 angka 18. Di sini statusnya kawin tanggungan 2 sebesar 67.500.000 rupiah. Yang keempat, penghasilan kena pajak 1, 2, 3 sebesar 0. Yang kelima, pajak penghasilan terutang sebesar
0. Yang keenam, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain sebesar 0. Yang ketujuh, pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri dikurang pajak penghasilan yang lebih potong sebesar 0. Lanjut ke bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nomor 8, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto pajak penghasilan final sebesar 0. Yang ke-9, pajak penghasilan final terutang sebesar 0. 10, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebesar 0. Selanjutnya, C, daftar harta dan kewajiban. 11, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak sebesar 125 juta rupiah. 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak sebesar 40 juta rupiah. Pernyataan, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas. Tanggal 17 bulan 3 2022. Jack. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Mutia. Kasus pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi 1770S untuk pegawai swasta tahun pajak 2021 adalah sebagai berikut. Kasus yang pertama yaitu data diri wajib pajak orang pribadi, nama wajib pajak Jack, NPWP-nya 4825355554200. Alamat Jalan Cendrawasih 7, Mimika, Papua. Pekerjaan pegawai swasta, nomor telepon 0852 1245 6124. Status perkawinannya yaitu kawin dengan 2 anak. Yang kedua ada data wajib pajak orang pribadi dengan status pegawai swasta, penghasilannya hanya sebagai pegawai yang berasal dari 1721A1. Yang ketiga ada perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap, yaitu penghasilan netonya 110 juta rupiah. Yang keempat ada data harta yang dimiliki per 31 Desember 2021. Jenis hartanya ada tanah dan bangunan, sepeda motor Scoopy, dan Toyota Akia. Yang kelima ada data hutang per 31 Desember 2001. Pemberi pinjamannya yaitu PT Bank Mandiri Tbk cabang Yogyakarta. Yang keenam, data keluarga yang menjadi tanggungan, yaitu ada Sinta, Anita, dan Risman. Selanjutnya akan disampaikan penjelasannya oleh Lingga Baktiar. Untuk pengisian SPT 1770S, kita isikan formulir bagian belakang terlebih dahulu sebelum mengisikan formulir ini. Formulir ini tidak diisi karena istri tidak memiliki penghasilan sehingga digabung dengan suami. Bila istri memiliki penghasilan sendiri, formulir ini wajib diisikan. Selanjutnya ke lampiran kedua. Jangan lupa tulis terlebih dahulu tahun pajak 2021 dengan NPWP 48 253 235 5542 000 atas nama wajib pajak Jack. Yang bagian A tidak diisi karena Jack tidak memiliki penghasilan PPh final. Yang bagian B, harta pada akhir tahun, nomor 1, kode harta tidak diketahui, nama harta, tanah dan bangunan, tahun perolehan 2008, harga perolehan 90 juta rupiah. Yang nomor 2, kode harta tidak diketahui, nama harta sepeda motor Honda Scoopy, tahun perolehan 2010, harga perolehan sebesar 12.500.000 rupiah. Yang nomor 3,
Kode harta tidak diketahui. Nama harta Toyota Agya. Tahun perolehan 2012. Harga perolehan dengan 145 juta rupiah. Jumlah bagian B atau JBB sebesar 247 juta 500 ribu rupiah. Bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nomor 1, kode utang tidak diketahui. Nama pemberi pinjaman PT Bank Mandiri Tbk. Alamat pemberi pinjaman Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Tahun pinjaman 2018. Jumlah sebesar 160 juta rupiah. Jumlah bagian C, JBC sebesar 160 juta rupiah. Bagian D, daftar susunan anggota keluarga. Nomor 1, nama Sinta. Dengan nik tersebut, hubungan keluarga istri, pekerjaan ibu rumah tangga. Nomor 2, nama Anita. Nik tersebut, hubungan keluarga anak, pekerjaan masih sekolah. Nomor 3, Risman. Dengan nik tersebut, hubungan keluarga anak, pekerjaan masih sekolah. Selanjutnya ke lampiran pertama. Tahun pajak 2021 dengan NPWP 48253235 5542 000 atas nama wajib pajak Jack. Yang bagian A tidak diisikan. Yang bagian B juga tidak diisikan. Selanjutnya bagian C, daftar pemotong atau pungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nomor 1, nama pemotong atau pemungut pajak PT Angkasa Sejahtera. NPWP pemotong atau pemungut pajak 01.234.567.8/542.000. Bukti potongan atau pemungutan nomor 40 tanggal 10 bulan 1 2021, jenis pajak PPh pasal 21, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp2.125.000. Selanjutnya ke sheet selanjutnya. Kita tuliskan lagi tahun pajak 2021 dengan NPWP 48.253.235.5542.000. Nama wajib pajak Jack. Pekerjaan pegawai swasta. Nomor telepon 085 212 456 124. Status kewajiban perpajakan suami istri kakak, menggunakan kakak dengan 2 tanggungan anak. Yang nomor 1, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan sebesar 110 juta rupiah. Penghasilan neto dalam negeri 0. Penghasilan neto luar negeri 0. Jumlah penghasilan neto sebesar 110 juta rupiah. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib 0. Jumlah penghasilan setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan sebesar 110 juta rupiah. Penghasilan kena pajak K2 karena memiliki 2 orang anak dan 1 istri dikenakan sebesar Rp67.500.000.
Penghasilan kena pajak sebesar Rp42.500.000 berasal dari jumlah penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nomor 9, PPh terutang sebesar Rp2.125.000 berasal dari Rp42.500.000 dikali 5%. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikredit sebesar 0. 11. Jumlah PPh terutang yaitu Rp2.125.000. 12. PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain sebesar Rp2.125.000. Yang nomor 13, PPh yang harus dibayar sendiri dikurangi PPh yang lebih dipotong atau dipungut sebesar 0. Nomor 14, PPh yang dibayar sendiri 0. Jumlah kredit pajak 0. Nomor 16, PPh yang dibayar atau PPh pasal 29 dikurang PPh yang lebih dibayar atau PPh pasal 28. Tanggal lunas tanggal 10 bulan 1 2021 sebesar 0. Nomor 18, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya sebesar 0. Selanjutnya, pernyataan wajib pajak disilang saja. Nama lengkap Jack, NPWP 48.253.235.5542.000, tanggal 27 bulan 3 2022. Tanda tangan Jack. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gracia. Oke, selanjutnya pengisian formulir SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kewajiban PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tahun 2021 yang menggunakan pencatatan. Data untuk pengisian formulir SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 adalah sebagai berikut. Tahun pajak periode pelaporan 1 Januari 2021 sampai dengan 2 Desember 2021. Metode penghitungan penghasilan neto pencatatan NPWP-nya 07189376521.000. Nama wajib pajak Jack. Jenis usaha atau pekerjaan bebas dagang. Nomor telepon 081645568789. Status kewajiban perpajakan suami istri kakak. PTKP K2. Lampiran daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 per masa pajak dan per tempat usaha. Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto tanggal SPT 27 Maret 2022, penanda tangan wajib pajak, nama lengkapnya Jack, NPWP-nya 07189376521.000. Formulir 1770 1 halaman 1 tahun pajak 2021 periode pelaporan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, metode penghitungan penghasilan neto pencatatan NPWP 071849376521000. Nama wajib pajak Jack.
Oke, saya akan melanjutkan dari teman saya, Grace. Saya Muhammad Rizky Farisi akan melanjutkannya. Kita isi dari daftar pembayaran PP 46 2013. Daftar jumlah penghasilan bruto pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Di sini kita menyertakan nama wajib pajaknya yaitu Jack, NPWP-nya 07189376521000 dengan alamat Jalan Raja Wali 9 Sardono Harjo, Sleman. Di bagian bawahnya berisikan laporan dari peredaran bruto bulan Januari sampai Desember yang berjumlah dari peredaran brutonya sebesar 195.200.000 dan PPh finalnya 0,5% yang telah dibayar sebesar 976.000. Kita pindah ke sheet selanjutnya. Daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. PPh pasal 25 karena di informasi soal nggak dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di situ tidak diisi karena informasi yang diterterakan tidak ada. Jadi kita masuk ke slide selanjutnya atau di sheet selanjutnya. Di formulir 1770 lampiran 1. Di sini kita masih menyertakan tahun pajaknya 2021, bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan metode pencatatan. Karena di sini topiknya yaitu penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, kita di sini menggunakan metode pencatatan. Jadi di sini tidak perlu diisi. Kita masuk ke sheet selanjutnya. Kita masuk ke formulir 1770. Di sini kita masih menyertakan tahun pajaknya yaitu 2021. Bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 dengan menggunakan metode pencatatan. Di sini adalah yang baru, makanya kita nggak perlu menyilang SPT pembetulan karena kita baru membuatnya. Masuk ke identitas NPWP wajib pajak yaitu 07184937655100 dengan nama wajib pajaknya Jack. Jenis usaha pekerjaan dagang, nomor telepon atau fax SIM milih 081645567899. Status kewajiban perpajakan suami istri memakai KK dengan tanggungan 2 anak. Masuk ke sini biodatanya yang kita isi hanya di bagian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya, yaitu K2 yang sebesar 67.500. Yang lainnya itu ke link dari informasi yang telah kita sertakan di bagian sebelumnya. Jadi kita langsung ke bawah di bagian lampiran. Lampiran kita menandai daftar jumlah penghasilan bruto yang K bruto pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak dan per tempat usaha, dan I pemberitahuan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto. Di pernyataan kita menandai wajib pajak karena PPh orang pribadi dengan nama lengkap wajib pajaknya yaitu wajib pajak ditandai dengan tanggal 27 bulan 3 2022 dengan nama lengkap Jack, NPWP-nya 07189376521000 dengan yang bertanda tangan Jack. Sekian dari kelompok kami.